Perkenalkan, nama saya Sarah Octavia. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Pada kali ini, saya akan membahas tentang masalah pokok ekonomi. Bagaimana kabarnya nih? Masih semangat belajar kan? Nah, untuk pembelajaran kali ini, indikator pembelajarannya adalah kemudian, untuk tujuan pembelajarannya adalah gak usah berlama-lama, yuk kita simak video berikut ini. Hai anak-anak, apa kabar nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi. Apa sih masalah pokok ekonomi itu? Masalah pokok ekonomi berdasarkan pokok bahasannya dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu berdasarkan teori ekonomi klasik dan teori ekonomi modern. Untuk yang pertama adalah masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik merupakan bahasan teori ekonomi klasik yang berpedoman pada pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Masalah ekonomi klasik merupakan masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang yang paling sederhana. Masalah ekonomi klasik terdiri dari masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk masalah produksi merupakan permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan produksi barang. Misalnya, cara memproduksi barang, jenis barang yang akan diproduksi, pihak yang akan mengkonsumsi barang tersebut, dan penggunaan sumber daya secara efisien. Sebagai contoh, Bu Betty ingin membuka usaha produksi kue. Bahan baku ia dapatkan dari temannya sehingga harganya lebih murah. Saat ini, Bu Betty belum mendapatkan sasaran orang yang akan mengkonsumsi kue-kue tersebut, sehingga Bu Betty harus melakukan survei pasar. Nah, masalah yang dialami oleh Bu Betty merupakan masalah produksi, yaitu siapa pihak yang akan mengkonsumsi barang tersebut. Untuk masalah pokok ekonomi klasik yang kedua adalah masalah distribusi. Masalah distribusi yang harus diperhatikan yaitu apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan dapat sampai kepada konsumen dengan cara yang tepat. Jalur distribusi yang terlalu panjang akan membuat harga barang menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, produsen harus memikirkan langkah-langkah yang tepat untuk menyalurkan barang dan jasa yang sudah diproduksinya. Antara lain, produsen membutuhkan sasaran distribusi yang memadai. Sebagai contoh, untuk menyalurkan produk semen yang jumlahnya ribuan ton, tentu produsen tidak bisa menggunakan becak sebagai alat angkut. Produsen harus menggunakan truk-truk besar sebagai alat pengangkut. Kemudian masalah pokok ekonomi klasik berikutnya adalah masalah konsumsi. Masalah konsumsi berkaitan dengan pertanyaan apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan benar-benar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang memerlukan. Ada kemungkinan barang dan jasa tidak dapat dikonsumsi karena harganya terlalu mahal, atau barang dan jasa tersebut tidak sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Setelah kita membahas tentang masalah pokok ekonomi klasik, yang berikutnya adalah masalah pokok ekonomi modern. Menurut aliran modern, masalah pokok ekonomi terdiri dari what, how, dan for who. Untuk masalah yang pertama adalah what. Barang dan jasa apa sih yang akan diproduksi? Nah, masalah what berkaitan dengan jenis barang dan jumlah barang yang akan diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya. Tidak semua barang dapat diproduksi. Produsen harus menentukan barang apa yang akan diproduksi. Apakah akan memproduksi makanan, pakaian, atau minuman. Kemudian menentukan berapa jumlah barang yang akan diproduksi. Hal ini menyangkut jumlah sumber daya yang dimiliki.
Keputusan mengenai memproduksi barang harus dilakukan dengan cermat. Produsen harus mengetahui selera masyarakat. Untuk mengetahui selera masyarakat, produsen dapat melakukan survei pasar. Dari survei pasar tersebut, produsen juga dapat menganalisis untuk menentukan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi. Contoh, daerah Jepara terkenal sebagai daerah penghasil ukiran berbagai perlengkapan rumah tangga. Di sisi lain, menghasilkan banyak limbah kayu dari kegiatan tersebut. Nah, Pak Nurdin memanfaatkan limbah tersebut untuk membuat kerajinan souvenir. Kegiatan yang dilakukan Pak Nurdin tersebut merupakan pemecahan masalah pokok ekonomi modern, yaitu what. Masalah pokok ekonomi modern yang kedua adalah how. Bagaimana barang dan jasa diproduksi. Masalah how menyangkut efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Masalah how berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan proses produksi. Misalnya, bagaimana proses produksi tersebut dilakukan, siapakah yang melaksanakan proses produksi, teknik apa yang digunakan dalam proses produksi, dan sumber daya apa saja yang digunakan dalam proses produksi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar terjadi efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi dalam proses produksi. Contoh, Pak Bambang memanfaatkan limbah pecahan keramik untuk membuat pot bunga. Ia sedang memikirkan kombinasi faktor produksi yang akan digunakan untuk membuat pot bunga tersebut agar dapat menghasilkan pot bunga yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Masalah pokok ekonomi yang dihadapi Pak Bambang adalah bagaimana barang diproduksi, yang merupakan masalah pokok ekonomi modern yang kedua. Untuk masalah pokok ekonomi modern yang terakhir adalah for who, atau untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Setelah pemecahan masalah how, selanjutnya adalah untuk siapa barang atau jasa diproduksi, siapa yang harus menikmati, dan apakah barang-barang tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan atau kelompok masyarakat. Produsen harus menentukan siapa yang akan menikmati barang atau jasa tersebut. Apakah golongan ekonomi menengah, atas, atau bawah. Masalah for who berkaitan dengan segmen pasar. Segmen pasar menekankan pada penentuan konsumen yang menjadi target pasar. Apakah termasuk kelas atas, menengah, atau bawah. Selain itu, segmen pasar juga berkaitan dengan khalayak pasar. Apakah pelajar, mahasiswa, pegawai kantor, atau ibu rumah tangga. Itulah pemaparan materi tentang masalah pokok ekonomi. Jadi kesimpulannya, pada pertemuan kali ini kita telah membahas tentang dua macam masalah pokok ekonomi, yaitu masalah pokok ekonomi klasik yang terdiri dari masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian ada masalah pokok ekonomi modern yang terdiri dari what, how, dan for whom. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita dapat menutup pembelajaran pada hari ini. Karena pembelajaran pada hari ini telah selesai, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.